Perkembangan sosial emosional anak. Pengertian, perkembangan sosial emosional adalah proses di mana anak belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan norma sosial. Ini mencakup kemampuan untuk bersosialisasi, berkomunikasi, membangun hubungan, dan mengendalikan reaksi emosional. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan interaksi dengan orang tua serta teman sebaya, yang membantu anak untuk beradaptasi dalam masyarakat. Karakteristik. Karakteristik perkembangan sosial emosional pada anak meliputi A. Amarah. Anak sering menunjukkan kemarahan sebagai respons terhadap frustrasi atau ancaman, lebih umum dibandingkan rasa takut. B. Takut. Anak dapat mengalami rasa takut yang ditunjukkan melalui ekspresi wajah, tangisan, atau menghindar dari objek yang menakutkan. C. Iri hati. Muncul saat anak merasa kurang diperhatikan dibandingkan teman atau saudara, yang dapat memicu emosi negatif. D. Kerjasama. Anak belajar berkolaborasi dalam bermain atau tugas, keterampilan ini berkembang seiring usia. E. Persaingan. Dapat mendorong perilaku positif atau negatif, tergantung pada motivasi anak. F. Sikap ramah. Anak menunjukkan sikap baik dengan membantu teman dan menunjukkan kasih sayang. G. Meniru. Anak cenderung meniru perilaku orang-orang yang diterima baik oleh lingkungannya. H. Perilaku kelekatan. Anak yang mengalami kasih sayang dari orang tua cenderung membangun hubungan baik dengan teman sebaya. I. Ketergantungan. Anak membutuhkan dukungan dan perhatian dari orang lain untuk belajar berperilaku sosial. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dalam bagaimana anak berinteraksi secara sosial dan mengelola emosi mereka. Faktor yang mempengaruhi. Tiga faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada perbedaan individu dalam perkembangan sosial emosional anak. A. Faktor hereditas. Sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua dapat memengaruhi kecenderungan emosional dan sosial anak, termasuk kepribadian dan temperamen. B. Faktor lingkungan. Pengalaman sosial dan emosional yang didapat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat berkontribusi pada perkembangan kemampuan berinteraksi dan mengelola emosi. C. Faktor umum. Ini mencakup unsur-unsur yang menggabungkan faktor hereditas dan lingkungan, seperti jenis kelamin dan kesehatan, yang dapat mempengaruhi perkembangan individual anak. Pentingnya pengembangan, mengurangi kesulitan emosi dan sosial di generasi sekarang. Pengembangan sosial emosional pada anak usia dini sangat penting karena A. Dasar untuk interaksi sosial, membantu anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa, yang penting untuk membangun hubungan yang sehat. B. Pengelolaan emosi, mengajarkan anak cara mengenali dan mengelola emosi mereka, yang dapat mencegah perilaku agresif dan meningkatkan kesejahteraan mental. C. Kesuksesan akademis, anak yang memiliki perkembangan sosial emosional yang baik cenderung lebih sukses di sekolah, karena mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik. D. Kesehatan mental, mengurangi risiko masalah kesehatan mental di kemudian hari, seperti kecemasan dan depresi, dengan membekali anak dengan keterampilan menghadapi stres. E. Kemandirian dan kepercayaan diri, mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian pada anak, yang penting untuk perkembangan pribadi dan sosial mereka. Dengan demikian, pengembangan sosial emosional yang baik akan mendukung pertumbuhan yang holistik dan mempersiapkan anak untuk tantangan di masa depan. Perkembangan kognitif. Pengertian. Perkembangan kognitif adalah proses di mana anak mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan memahami lingkungan mereka. Ini mencakup kemampuan untuk memproses informasi, memecahkan masalah, dan berkomunikasi. Perkembangan kognitif melibatkan peningkatan dalam kemampuan memori, perhatian, bahasa, serta pemahaman konsep-konsep dasar. Teori-teori penting dalam perkembangan kognitif termasuk teori Piaget, yang membagi proses ini ke dalam tahapan perkembangan berdasarkan usia. Teori. Terdapat beberapa teori utama tentang perkembangan kognitif. A. Teori perkembangan kognitif Piaget mengemukakan bahwa anak belajar melalui penemuan individual. Terdapat 4 tahap perkembangan kognitif. Sensori motor 0-2 tahun, anak membangun pengetahuan melalui pengalaman sensorik dan aksi fisik. Praoperasional 2-7 tahun, anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi masih berpikir egosentris. Operasional konkret, Juli 11 tahun, anak dapat berpikir logis tentang objek konkret dan memahami konsep dasar. Operasional formal 11 tahun ke atas, anak mampu berpikir abstrak dan sistematis. B. Teori kognitif sosial budaya Vygotsky
menekankan bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Anak memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya. Konsep Zone of Proximal Development, ZPD, juga penting, di mana anak dapat belajar tugas baru dengan bantuan orang yang lebih ahli. Kedua teori ini memberikan wawasan berbeda tentang bagaimana anak mengembangkan kemampuan kognitif mereka, baik melalui pengalaman individu maupun interaksi sosial. Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak yang mungkin ada dalam file tersebut meliputi A. Faktor genetik, memengaruhi potensi intelektual dan kemampuan kognitif dasar yang diturunkan dari orang tua. B. Lingkungan sosial, interaksi dengan orang tua, pengasuh, dan teman sebaya yang memberikan stimulasi dan dukungan dalam proses belajar. C. Stimulasi pendidikan, akses terhadap pendidikan formal dan informal yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kognitif. D. Pengalaman awal, pengalaman yang diperoleh di tahun-tahun awal, termasuk bermain dan eksplorasi, yang sangat penting bagi perkembangan otak. E. Kondisi ekonomi, status sosial ekonomi keluarga yang memengaruhi akses terhadap sumber daya pendidikan dan kesehatan. F. Budaya, nilai dan norma budaya yang memengaruhi cara anak belajar dan berinteraksi dengan lingkungan. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada perkembangan kognitif anak secara keseluruhan. Pembelajaran Calistung, baca tulis hitung. Calistung adalah singkatan dari membaca, menulis, dan menghitung. Pembelajaran Calistung merujuk pada proses mengajarkan keterampilan dasar ini kepada anak-anak, terutama di usia dini, agar mereka dapat A. Membaca, memahami teks, mengenali huruf dan kata, serta mengembangkan kemampuan literasi. B. Menulis, mampu mengekspresikan ide dan informasi secara tertulis, termasuk menulis huruf, kata, dan kalimat. C. Menghitung, memahami konsep dasar matematika, seperti angka, penjumlahan, dan pengurangan, serta mengembangkan keterampilan numerik. Pembelajaran Calistung sangat penting karena merupakan fondasi untuk pendidikan selanjutnya, membantu anak dalam berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka, dan mempersiapkan mereka untuk tuntutan akademis di masa depan. Memahami karakteristik generasi Z dan generasi Alpha, kunci efektif pendidikan karakter di sekolah. 1. Tujuan pendidikan karakter. A. Pembentukan karakter yang baik, membantu peserta didik memahami, mencintai, dan mengimplementasikan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. B. Pengembangan potensi diri, mendorong siswa untuk mengembangkan potensi spiritual, emosional, dan sosial mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. C. Persiapan untuk masa depan, menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, etika, dan tanggung jawab. 2. Pentingnya pendidikan karakter. A. Misalnya penyimpangan sosial. Pendidikan karakter membantu mengurangi perilaku negatif seperti kekerasan, ketidakjujuran, dan kurangnya rasa hormat. B. Membangun masyarakat yang sehat. Dengan karakter yang baik, individu dapat berinteraksi secara harmonis dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. C. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. SDM karakter yang kuat menjadi dasar untuk menciptakan SDM yang berkualitas, mampu beradaptasi, dan bertanggung jawab dalam kerja lingkungan dan sosial. Karakteristik generasi Z adalah merujuk pada sifat, perilaku, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu yang lahir antara pertengahan tahun 1990-an hingga awal tahun 2010-an. Generasi ini dikenal dengan kemahiran teknologi yang tinggi karena tumbuh di era digital. Mereka cenderung kreatif dan inovatif, mampu berpikir kritis dan logis terhadap informasi yang berlimpah, serta memiliki rasa percaya diri dan kemandirian yang kuat. Selain itu, generasi Z juga menghargai kolaborasi dan komunikasi, seringkali berinteraksi dalam tim untuk mencapai tujuan. Karakteristik ini menjadikan generasi mereka yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan zaman. A. Memahir teknologi. Generasi Z tumbuh dengan akses luas terhadap teknologi digital, sehingga mereka sangat terampil dalam menggunakan perangkat dan aplikasi untuk belajar, berkomunikasi, dan mengakses informasi. B. Kreatif dan inovatif, mereka cenderung memiliki daya cipta yang tinggi, senang mengeksplorasi ide baru, dan mencari solusi unik untuk tantangan yang dihadapi, seringkali menggunakan teknologi untuk mewujudkan kreativitas ini. C. Kritis dan logistik, dikenal sebagai generasi yang berpikir kritis. Mereka mampu menganalisis informasi secara mendalam dan membuat keputusan yang logis, terutama dalam menghadapi banyaknya informasi yang tersedia.
D. Mandiri dan percaya diri. Mereka memiliki kecenderungan untuk belajar secara mandiri dan merasa percaya diri pada kemampuan mereka, seringkali mengambil inisiatif dalam berbagai situasi. E. Kolaboratif dan komunikatif. Generasi Z menghargai kerjasama dan mampu berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun melalui media sosial, sehingga mereka sering bekerja dalam waktu untuk mencapai tujuan bersama. Karakteristik generasi Alpha adalah kelompok yang lahir sejak awal tahun 2010-an hingga pertengahan tahun 2020-an. Ciri-ciri utama mereka meliputi: A. Terpapar teknologi sejak dini. Mereka memiliki akses ke teknologi digital dan perangkat elektronik sejak usia sangat muda, menjadikan mereka mahir dalam penggunaannya. B. Cepat belajar dan beradaptasi. Generasi Alpha menunjukkan kemampuan belajar yang cepat dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan teknologi. C. Penasaran dan ingin tahu. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, selalu berusaha untuk mengeksplorasi dan belajar hal-hal baru. D. Kreatif dan imajinatif. Generasi ini cenderung berkreasi dan mengekspresikan diri dengan cara yang inovatif, sering menggunakan seni dan teknologi. E. Mandiri dan percaya diri. Mereka menunjukkan kemandirian dan percaya diri dalam kemampuan mereka, seringkali mengambil inisiatif dalam berbagai situasi. Implikasi terhadap pendidikan karakter. A. Memanfaatkan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan pembelajaran dan akses informasi. Alat digital dapat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai karakter melalui aplikasi, video, dan platform interaktif. B. Berpikir kritis. Pendidikan karakter harus mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menyimpulkan asumsi. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi, debat, dan metode pembelajaran berbasis masalah. C. Menumbuh kembangkan kreativitas. Kurikulum harus memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi dan mengekspresikan ide mereka. Aktivitas seni, proyek inovatif, dan pembelajaran berbasis proyek dapat membantu menumbuhkan kreativitas. D. Memperkuat kolaborasi. Mengajarkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dapat memperkuat keterampilan sosial dan kolaboratif. Kelompok proyek dan kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi sarana untuk membangun kerjasama yang baik. E. Menanamkan nilai-nilai moral. Pendidikan karakter harus menekankan pentingnya nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Hal ini dapat dilakukan melalui cerita, teladan, dan pengalaman praktis yang mengintegrasikan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pendidikan karakter yang efektif. A. Pembelajaran berbasis proyek. Menggunakan proyek nyata untuk mengajarkan konsep dan nilai karakter. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas, yang membantu mereka belajar tentang tanggung jawab dan kolaborasi. B. Penggunaan media pembelajaran yang menarik. Memanfaatkan berbagai media, seperti video, aplikasi, dan permainan edukatif, untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Ini dapat meningkatkan motivasi siswa dan menumbuhkan nilai-nilai karakter dengan cara yang menyenangkan. C. Penanaman nilai-nilai moral melalui keteladanan. Guru dan orang dewasa lainnya berperan sebagai teladan dalam perilaku sehari-hari. Dengan menunjukkan nilai-nilai moral yang baik, mereka dapat mempengaruhi siswa untuk mencontohkan tindakan positif tersebut. D. Pemberian penghargaan atas perilaku positif. Menghargai dan mengakui perilaku baik siswa dapat mendorong mereka untuk terus berperilaku positif. Penghargaan bisa berupa pujian, sertifikat, atau penghargaan lainnya yang menumbuhkan rasa percaya diri. E. Pembinaan komunitas yang positif. F. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan positif, di mana siswa merasa aman untuk berbagi dan berkolaborasi. Kegiatan komunitas, seperti kerja bakti atau program sosial, dapat memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Metode pendidikan karakter. A. Mengajarkan nilai-nilai. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum melalui diskusi, pembelajaran berbasis cerita, dan kegiatan yang menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. B. Keteladanan. Guru dan orang dewasa lainnya harus menjadi contoh nyata dalam perilaku sehari-hari. Dengan menunjukkan sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai karakter, mereka dapat menginspirasi siswa untuk meneladani. C. Menentukan prioritas. Membantu siswa memahami pentingnya menetapkan prioritas dalam hidup mereka. Ini melibatkan pengajaran tentang pengelolaan waktu, pengambilan keputusan, dan mengenali apa yang benar-benar penting dalam kehidupan. D. Praktik prioritas. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan prioritas dalam tindakan mereka. Melalui aktivitas dan proyek,
Siswa dapat belajar mengambil keputusan yang mencerminkan nilai-nilai yang telah diajarkan. Refleksi mendorong siswa untuk melakukan refleksi tentang pengalaman dan tindakan mereka. Dengan bertanya pada diri sendiri tentang keputusan yang diambil dan nilai-nilai yang dipraktikkan, siswa dapat mengembangkan kesadaran diri dan pertumbuhan karakter. Kesimpulan. Pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter di sekolah sangat penting untuk membentuk siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan tanggung jawab sosial. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan nilai-nilai yang kuat. Tanggung jawab guru dan orang tua. Guru bertanggung jawab untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam proses belajar mengajar dan menjadi contoh yang baik bagi siswa. Sementara itu, orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan karakter di rumah melalui komunikasi dan penerapan nilai-nilai yang sejalan. Sinergi antara guru dan orang tua sangat penting untuk membentuk karakter siswa. Teori belajar humanistik, konstruktivistik, dan sosial. Teori belajar humanistik. Pengertian, teori ini menekankan pentingnya memahami perilaku belajar dari sudut pandang individu, berfokus pada pengembangan diri dan potensi siswa. Tokoh, Carl Rogers, menekankan keterlibatan emosional dalam belajar. Arthur Combs menyoroti pentingnya makna dalam pembelajaran. Abraham Maslow memperkenalkan hierarki kebutuhan yang memotivasi individu untuk belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran harus relevan, partisipatif, dan melibatkan seluruh pribadi siswa. Aplikasi dalam pembelajaran, guru berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung siswa dalam mencapai tujuan belajar dan aktualisasi diri. Teori belajar konstruktivistik. Konsep belajar, pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Proses mengkonstruksi pengetahuan, melalui interaksi dengan lingkungan, siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Proses belajar menggabungkan asimilasi dan akomodasi informasi untuk memperbarui struktur kognitif. Konstruksi pengetahuan, Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar, termasuk konsep zona perkembangan proksimal, ZPD, yang menggambarkan dukungan yang diperlukan siswa. Teori belajar sosial. Konsep belajar. Pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial, di mana individu belajar dari orang lain. Aplikasi dalam pembelajaran. Menggunakan metode kolaboratif dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan sosial siswa.